Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan dosen pengampu Dr. Haji Sukri Iska M.Ag dan Ilifelda Nengsi SEIM. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 3 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Nama anggota kelompok kami yang pertama Sylvia, yaitu saya sendiri dengan NIM 20 30 40 11 30. Yang kedua ada Cindy Claudia dengan NIM 20 30 40 11 31. Dan yang ketiga ada Vincenzo Raju Montella dengan NIM 20 30 40 11 35. Berikut ini adalah pemaparan materi pertama oleh saya sendiri. Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan OJK. A. Pengertian. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. B. Tujuan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagai berikut. 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. C. Tugas dan wewenang. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sebagai berikut. 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang. 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. 2. Menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Baiklah, saya Cindy Claudia dengan NIM 20 30 40 11 31 akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
dan seterusnya menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang. Dapat kita lihat di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Selanjutnya, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Seterusnya, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, dan melakukan penunjukan pengelola statuter. Berikutnya yaitu menetapkan penggunaan pengelola statuter. Selanjutnya, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan atau mencabut yaitu 1. Izin usaha, 2. Izin orang perseorangan, 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran, 4. Surat tanda terdaftar, 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha, 6. Pengesahan, 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan yang ke-8 yaitu penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. D. Mekanisme kerja OJK. Dapat kita lihat di sini. Mekanisme kerja OJK meliputi berbagai cara, yaitu yang pertama, 1. Memberikan informasi keuangan kepada BI dan LPS sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing agar penyelenggaraan fungsi berjalan aktif dan baik. Informasi harus lengkap dan update yang diperoleh melalui akses langsung ke pusat informasi yang dipelihara oleh OJK tersebut. Kedua, OJK wajib bertukar informasi dengan BI dalam menyelenggarakan Financial Stability Analysis. Dan yang ketiga, OJK selaku otoritas pengaturan tingkat kesehatan bank wajib memelihara kerjasama yang baik dengan BI. Yang keempat, secara berkala OJK tersebut menyampaikan laporan ke Menteri Keuangan tentang efisiensi dan kesehatan dari individual. Lembaga pinjaman simpanan. Lembaga pinjaman simpanan tersebut biasanya disebut dengan LPS. Pengertian dari LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Lembaga pinjaman simpanan tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Selain itu, dapat kita lihat di sini fungsi dari lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disebut dengan LPS sebagai berikut. Pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Baiklah, saya Vincenzo Raju Montella akan melanjutkan pembacaan materi dari saudari Cindy. C. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. D. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan pada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, menjatuhkan sanksi administratif. Mekanisme kerja LPS. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, penjamin simpanan nasabah meliputi penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah. LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, BI, dan lembaga pengawasan perbankan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Sejak tanggal 22 Maret 2006, penjaminan oleh LPS meliputi simpanan paling banyak 5 miliar rupiah nasabah per bank. Nilai simpanan yang dijamin tersebut akan dikurangi secara bertahap menjadi paling banyak 1 miliar rupiah sejak 22 September 2006 dan paling banyak 100 juta rupiah sejak 22 Maret 2007. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil, saldo tersebut meliputi pokok yang ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai tanggal pencabutan izin usaha, BUS, BPRS, atau BUK yang menjadi induk UUS.